Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan sosial beras, jadi beberapa saat yang lalu kita sudah mendapatkan bantuan sosial beras ya. Jadi enggak di semua wilayah, Indonesia. Jadi slide ini akan saya tunjukkan mengenai bantuan sosial beras 2021, peruntukan BSP, pendaftaran, pertanyaan dan ketentuan BSP. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan bantuan sosial beras? Jadi beberapa saat yang lalu waktu pandemi ya, sekitar bulan Oktober itu terdapat warga itu mendapat bantuan beras ya. Jadi bantuan beras di sini macam-macam, ada yang dapat telur kemarin tempo hari ada, terus ada lagi yang hanya mendapat beras, yaitu beras 15 kilo. Beras 15 kilo. Kebetulan yang di tahap pertama itu ibu-ibu mendapat 30 kilo kalau nggak salah, 30 kilo, jadi 15 kali 2 berarti 2 tahap. Nah, bantuan sosial beras ini apa? Yaitu perluasan penanganan dampak pandemi COVID-19 melalui pelaksanaan jaring pengaman sosial, bantuan sosial beras bagi keluarga penerima manfaat PKH, KPM PKH. Bantuan sosial beras bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras selama pandemi COVID-19. Nah, ini latar belakangnya. Jadi adanya BSP tersebut ya, yang tempo hari itu latar belakangnya sebenarnya bermacam-macam, yaitu meningkatnya kasus kekerasan pada rumah tangga, beberapa kasus diskriminasi terkait penanganan pandemi, terus respon masyarakat yang berujung kegiatan yang secara agresif ya, terus dampak psikologis warga terdampak atau suspek. Terus pemerintah perlu melaksanakan berbagai program bantuan sosial, salah satunya ini ya BSP itu. Jadi sebenarnya tidak langsung ya, sebenarnya kan program yang lain itu masih ada, program BPNT ya, sebelumnya itu BPNT itu tetap berjalan. Jadi ini hanya program tambahan dari pemerintah, jadi tidak langsung ada ya, maksudnya tidak langsung ada, jadi dilakukan analisis latar belakang sebelumnya. Nah, ini ketentuan ya, ketentuan beberapa hal yang ada di BSP, yaitu BSP itu sendiri, terus PKH, KPM, terus pendamping PKH, transporter, dan bulog, dan kementerian sendiri. Jadi di sini ada yang paling penting itu tentang transporter ya ibu-ibu ya. Jadi transporter ini yang memberikan bantuan langsung ke KPM PKH, sedangkan pendamping ini hanya tugasnya mengarahkan, menemani. Jadi yang bertanggung jawab langsung door to door-nya adalah transporter. Jadi secara teknisnya itu Bulog mengirimkan beras berdasarkan data, jadi Bulog mendapat data, terus transporter menemani Bulog untuk loading dari beras itu sendiri. Dari Bulog yang sudah ada, dia langsung mengirim ke lokasi setiap desa. Nah, setiap desa ini tergantung kondisi di desa. Di desa itu dikirim langsung ke rumahnya, di antar desa atau seperti apa. Jadi teknisnya macam-macam ya. Setiap daerah berbeda. Tapi yang paling penting adalah transporter ini memastikan BSP itu tepat nama dan tepat alamat sesuai data. Nah, jika yang tidak ada, ini ada form lain untuk mengisi itu, yang pelaporan lain oleh transporter. Nah, pendamping di sini bukan sebagai ini ya, untuk yang kulinya juga bukan. Jadi kuli itu ada sendiri dari transporter, atau
ada biaya dari transport itu. Jadi yang memang bertanggung jawab itu transporter sendiri. Nah, pendamping ini hanya mendampingi, mengawasi ya. Kalau mengawasi kan ada laporan. Jadi saya kira bekerja sama lah kalau yang di lapangan seperti itu. Nah, ini sasarannya. Nah, bantuan sosial beras adalah KPM PKH bulan Juli. Nah, ini sesuai aturan seperti itu. Terus menerima bantuan sosial beras pada bulan September loh, sebanyak 30 kg dan 15 kg Oktober. Total terimanya 10 juta KPM bersumber dari dari Direktorat Jaminan Sosial. Jadi jadi kemarin tuh banyak pertanyaan, kenapa kok saya tidak dapat, kenapa kok yang lain ini dapat ya. Jadi memang syarat utama itu adalah KPM PKH, syarat utamanya KPM PKH. Jadi setelah itu adalah data PKH yang dikirim oleh direktorat. Jadi misalkan ibu-ibu sudah tidak menjadi anggota PKH, mungkin ya tidak termasuk data itu. Jadi balik lagi, kalau di lapangan itu yang dipegang oleh transporter itu data dari Bulog. Jadi kalau memang tidak ada di dalam data ya belum bisa mendapatkan program ini. Bahkan kalau meninggal pun tidak diserahkan ya, kalau memang tidak ada sudah lama tidak ada orangnya ya tidak diserahkan. Nah, kecuali ada ini waris ya, ahli waris mungkin masih tergantung transporter lah ini diserahkan atau tidak. Tapi yang jelas itu data dari Direktorat Jaminan Sosial. Jadi kalau memang tidak muncul ya belum mendapat bantuan tersebut. Sama dengan konsep di bantuan lain ya, bantuan lain juga seperti itu. Kalau tidak ada nama juga tidak mungkin untuk disalurkan. Nah, ini pendaftaran tahun 2021, jadi sampai hari ini belum ada kabar lagi ya. Jadi kabar terakhir itu hanya 3 tahap, jadi 45 kilo. Penampakan bantuannya ini ya, seperti ini. Jadi hanya ada tulisan beras Bulog, tidak untuk dijual belikan, ada yang untuk KPM PKH ini jelas fotonya. Nah, namun salah satu cara dalam mengikuti, kalau ingin masuk ya mengikuti pendataan terkait keluarga sangat miskin ya, bisa dilihat di video sebelumnya, itu ada kok. Nah, ini asumsi di 2021 ya, jadi pandemi masih ada, dimungkinkan ya, karena sekolah pendidikan juga masih sama, jadi tahun depan masih online. Jadi disiapkan ibu-ibu untuk ini menyiapkan kondisi rumah ya, kondisi kamar ya, untuk arahnya memang ke online itu. Terus di sisi lain kondisi lapangan kerja masih tetap sama di tahun 2020 dan tahun 2021 nantinya. Jadi belum ada perubahan signifikan ya, pembatasan masih ada, jadi ya hanya berbeda jauh lah. Mungkin kita lebih terbiasa, sedangkan tahun 2020 belum terbiasa. Ya mungkin di akhir tahun 2021 lah mungkin bisa normal kembali itu. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih Bu-Ibu atas perhatiannya. Jadi nanti akan saya share kembali di sini untuk materi selanjutnya. Jadi bisa terkait ini bantuan sosial atau materi dari PKH itu sendiri, sehingga ibu-ibu dan keluarga masih mendapat informasi yang terbaru, jadi bisa langsung dilihat di sini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.